Ronggo Warsito. Nama aslinya adalah Bagus Bruhan. Ia adalah putra dari Mas Pajang Sworo yang juga disebut sebagai Mas Ngabei Ronggo Warsito. Ayahnya adalah cucu dari Yoso Dipuro II, yaitu pujangga utama Kasunanan Surakarta. Ayah Bagus Bruhan merupakan keturunan Kesultanan Pajang, sedangkan ibunya adalah keturunan dari Kesultanan Demak. Bagus Bruhan diasuh oleh Ki Tanujoyo, yaitu abdi dari ayahnya. Sewaktu muda, Bruhan terkenal nakal dan gemar judi. Ia dikirim kakeknya untuk berguru agama Islam pada Kiai Imam Besari, pemimpin pesantren Gebang Tinatar di Desa Tegalsari atau Ponorogo. Pada mulanya ia tetap saja bandel, bahkan sampai kabur ke Madiun. Setelah kembali ke Ponorogo, konon ia mendapat pencerahan di Sungai Kedung Watu, sehingga berubah menjadi pemuda alim yang pandai mengaji. Ketika pulang ke Surakarta, Bruhan diambil sebagai cucu angkat Panembahan Bumi Noto, yaitu adik dari Paku Buwono IV. Ia kemudian diangkat sebagai Carik Kadipaten Anom bergelar Mas Pajang Anom tanggal 28 Oktober 1819. Pada masa pemerintahan Paku Buwono V, yaitu di tahun 1820 hingga 1823, karir Bruhan tersendat-sendat karena raja baru ini kurang suka dengan Panembahan Bumi Noto yang selalu mendesaknya agar pangkat Bruhan dinaikkan. Pada tanggal 9 November 1821, Bruhan menikah dengan Raden Ayu Gombak dan ikut mertuanya, yaitu Adipati Cokro Diningrat di Kediri. Di sana ia merasa jenuh dan memutuskan berkelana ditemani Ki Tanujoyo. Konon Bruhan berkelana sampai ke Pulau Bali untuk mempelajari naskah-naskah sastra Hindu koleksi Ki Ajar Sidolaku. Bagus Bruhan diangkat sebagai Panewu Carik Kadipaten Anom bergelar Raden Ngabei Ronggo Warsito, menggantikan ayahnya yang meninggal di penjara Belanda pada tahun 1830. Lalu setelah kematian Yoso Dipuro II, Ronggo Warsito diangkat sebagai pujangga Kasunanan Surakarta oleh Paku Buwono VII pada tanggal 14 September 1845. Pada masa inilah Ronggo Warsito melahirkan banyak karya sastra. Hubungannya dengan Paku Buwono VII juga sangat harmonis. Ia juga dikenal sebagai peramal ulung dengan berbagai macam ilmu kesaktian. Naskah-naskah Babat cenderung bersifat simbolis dalam menggambarkan keistimewaan Ronggo Warsito. Misalnya, ia dikisahkan mengerti bahasa binatang. Ini merupakan simbol bahwa Ronggo Warsito peka terhadap keluh kesah rakyat kecil. Keruntuhan Keraton Yogyakarta, ramalan Ronggo Warsito. Tak heran sekarang Keraton Yogyakarta sedang disorot karena sang raja Sri Sultan Habis-10 mengeluarkan sabda raja untuk pertama kalinya. Banyak para sesepuh menghubungkan sabda raja dengan karya pujangga Ronggo Warsito yang diyakini dalam karya-karyanya tersebut adalah ramalan. Kerajaan di Jawa akan terbelah dan tidak lagi harum dan berjaya. Konon setelah Keraton Surakarta sudah pecah dengan perebutan kekuasaan akan disusul dengan Keraton Yogyakarta, di mana masih ada hubungan darah atau saudara dengan Keraton Surakarta. Para sesepuh atau orang tua meyakini di bawah pimpinan Sri Sultan Habis-10 inilah masa kejayaan kerajaan di Indonesia akan runtuh. Sebab sang raja tidak memiliki penerus. Semua anak Sri Sultan Habis-10 perempuan, dan di Jawa ada semacam pantangan perempuan menjadi raja atau ratu.
Jadi tahta akan turun kepada adiknya atau anak laki-laki dari adik sang raja. Keluarnya Sabda Raja yang memuat 3 poin penting memulai babak baru Keraton Yogyakarta, yaitu memutus tradisi. Mengganti gelar Buwono menjadi Bawono, Kaping Sedoso menjadi Kaping 10, dan penghilangan Khalifatullah dengan kata lain Sri Sultan sudah memutus tradisi, sebab gelar tersebut sudah dipakai sejak Sri Sultan Habis I. Sri Sultan sendiri mengaku dapat bisikan sehingga harus cepat menyampaikan sabda raja untuk pertama kali ia ucapkan selama menyandang sebagai raja. Bisikan itu yang oleh orang awam mungkin dikira mengada-ada, tetapi orang-orang Jawa akan mengerti meski hanya orang-orang sepuh saja yang mengakui kehebatan sang raja, sedang orang-orang Jawa yang terlahir sekarang akan menganggapnya aneh atau hanya mengada-ada. Bagian dari tradisi dan bagian dari politik, sebab dalam sabda tersebut sang raja mengganti nama putri sulungnya GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang diartikan sebagai pengganti raja. Masalah tahta raja, tentu Sri Sultan lebih paham. Dia sudah memimpin kota Jogja selama 27 tahun dan tetap menjadi kota istimewa. Pernah diwacanakan Jogja akan dipimpin oleh seorang gubernur, tetapi dalam kenyataannya warga Jogja tidak mau. Dia sangat menghormati kerajaannya, melebihi presiden, pemimpin suatu bangsa. Tentu Sri Sultan sudah melihat dan belajar dari saudaranya Keraton Surakarta yang terbelah karena perebutan kekuasaan. Dan ramalan Ronggo Warsito pasti sudah tak asing di telinga beliau. Jadi sang raja akan bisa bijak dalam memainkan politiknya dan kekuasaan yang diemban.